Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa 12 TLFM 1 dan TLFM 2? Nah, Bapak harapkan para siswa hari ini untuk selanjutnya semuanya dalam keadaan sehat. Industri. Nah, kalau belajar di industri, berarti intinya kebanyakan di sana prakteknya. Ya, kebanyakan prakteknya. Dan diharapkan siswa nanti PKL di tempat praktek sesuai dengan jurusan yang dimiliki, ya, sesuai jurusan masing-masing. Ya, sebelum berangkat PKL kita harus mempersiapkan diri. Yang pertama, siap dengan kesehatannya. Ya, kita sehat. Kalau nggak sehat bagaimana mau berangkat? Ya, jadi kita harus dalam keadaan sehat. Kemudian mengerti tempat PKL. Ya, kemungkinan mengerti tempat PKL, di mana kita PKL gitu. Nah, yang perlu diingat, kalau seandainya PKL-nya jauh dari tempat tinggal, contoh umpama di Cikarang ataupun di sana di Cengkareng, itu saya harapkan siswa di sana itu kos. Tidak mungkin bolak-balik dari tempat tinggal ke tempat PKL, itu terlalu mengandung risiko dan membutuhkan waktu yang lama. Ya, jadi diharapkan sekali tetap di sana kos. Ya, mungkin pulang seminggu sekali boleh lah. Ya, pulang seminggu sekali. Nah, kenapa harus kos? Nah, di kos ini merupakan pembelajaran yang mandiri. Ya. Ya. Itu ada pelajaran kita harus mandiri. Ya, kita didik supaya kita mandiri. Bagaimana sih hidupnya rasanya sendiri ini nanti? Ya. Ya, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, itu yang perlu dipahami. Ya, gimana bisa tanggung. Jadi makanya dianjurkan para siswa semuanya ke kos. Dan ingat, kamu statusnya masih siswa, ya, masih tanggung jawab orang tua, ya. Nah, kemudian di tempat PKL. Ya, apa-apa yang kamu peroleh di tempat PKL, yang pasti itu kamu memperoleh keterampilan yang tidak dimiliki di sekolah, atau rasanya di sekolah belum cukup. Nah, dicukupkan di industri, di perusahaan. Kemudian pada saat PKL ini bagaimana orang benar-benar bekerja. Beginilah dunia kerja gitu. Ya, bagaimana inilah dunia kerja gitu. Benar-benar bekerja di sana gitu. Nah, berarti kalau kamu masuk PKL, masuk ke perusahaan, berarti kamu harus menjadi orang perusahaan. Maksud di sini apa? Kamu memenuhi aturan-aturan perusahaan. Tata tertibnya tata tertib perusahaan kamu gunakan. Ya, jangan tertib kita sekolah. Yang benar adalah tata tertib perusahaan. Jam berapa masuknya di perusahaan? Ya, kamu ikuti. Jam berapa istirahatnya di perusahaan? Diikuti. Dipatuhi di perusahaan semuanya. Ya. Kemudian usahakan selama PKL itu kamu nggak ada alfanya atau nggak masuknya gitu. Ya, usahakan kita hadir terus 100%. Kalau udah bisa kamu hadir 100%, itu sudah merupakan modal. Kepercayaan orang dah timbul kepada kamu. Ya. Kepercayaan orang timbul kepada siswa sekalian. Wah, ini anak bisa dipercaya. Pertama aja sekarang dia bisa hadir. 10 bulan suruh PKL dia bisa hadir. Dipenuhi 10 bulan, ini anak yang benar. Ya. Harapan saya harapan Bapak, siswa ini sehat semua. Gak ada izin-izinnya di perusahaan nanti, gak ada izin sakit, kemudian urusan itu enggak. Ya. Jadi selama 10 bulan itu full hadirnya 100%. Itu harapan Bapak. Kemudian perusahaan. Kamu sudah masuk di perusahaan. Yang perhatikan adalah tingkah laku kita. Tunjukkan bahwa kita anak-anak SMK 26 yang hebat. Ya, anak 26 yang hebat. Tunjukkan bagaimana seorang anak 26 yang disiplin di perusahaan, bagaimana anak SMK 26 yang sudah terampil gitu. Ya, anak 26 itu memang terampil. Saya dapat laporan di perusahaan banyak anak-anak 26 itu rata-rata sudah terampil.
tinggal orang perusahaan memoles sesuai dengan yang dihendaki perusahaan. Itu doang. Mana anak 26 itu bagus-bagus semua, rata-rata bagus semua, skillnya udah bagus, kemudian pengetahuannya juga udah bagus. Jadi keselamatan kerja itu berapa macam? Yang pertama adalah keselamatan diri sendiri, ini yang utama sekali dulu. Kamu di perusahaan itu harus bisa selamat, jangan ada yang kecelakaan di sana. Ya, jadi pertama kita perhatikan keselamatan diri kita dulu. Kalau kita harus pakai werpak, pakai werpak. Kalau kita harus pakai topi kerja, peci kerja, pakai topi kerja, pakai topi kerja. Kalau kita pakai sepatu safety, harus pakai sepatu safety. Itu yang utama sekali. Jadi harus pakai werpak, pakai sepatu safety, jangan sampai enggak ya. Itu yang pertama. Ya. Kalau pada mengangkat, contohnya mengangkat sesuatu nanti harus menggunakan sarung tangan, pakai sarung tangan. Tapi kalau untuk machining nggak perlu pakai sarung tangan. Tapi kalau mengangkat sesuatu, kalau harus pakai sarung tangan, pakai sarung tangan. Ya. Pakai sarung tangan. Kemudian keselamatan peralatan. Ya. Alat-alat atau mesin-mesin di bengkel itu juga harus kita jaga keselamatannya. Ya, harus dijaga keselamatannya. Sebab mesin-mesin itu dipakai, itu merupakan modal. Nah, untuk bekerja selanjutnya. Jadi harus kita jaga. Ya, harus jaga. Nah, juga keselamatan kita terhadap antara hubungan kita dengan mesin harus jaga. Yang pertama kita harus tahu apa? Untuk bekerja dengan mesin ini harus tahu apa? Yang pertama tombol emergensinya. Di mana tombol buat mematikan mesinnya, itu yang pertama sekali. Lanjutkan dengan keselamatan terhadap mesin-mesinnya. Ya, mesin itu perlu dijaga, dirawat. Ya, nah, jadilah kamu yang menjaga mesinnya, dirawat. Setelah kamu praktek di sana, maka mesinnya, ya kamu bersihkan mesinnya, kamu rapikan mesinnya. Ya, dirapikan mesinnya. Kemudian selanjutnya untuk keselamatan benda kerja. Ya, benda kerja itu perlu juga keselamatannya dijaga. Jangan sampai blong ukurannya, itu hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali, jangan sampai blong ukurannya, atau melebihi atau kurang daripada ukuran yang diminta. Nah, selanjutnya di perusahaan, ya, kamu ya kalau kurang mengerti, kurang paham, itu bertanyalah kepada pembimbing di sana. Ya, jangan kita sok tahu sok bisa gitu. Ya, kita harus sering-sering bertanya di sana. Ya. Mintalah ilmu-ilmunya kepada pembimbing di sana. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga lagi, jagalah hubungan baik dengan karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tempat kamu PKL. Sebab ini kamu lama di sana. Ya. Jaga hubungan baik. Ya. Sebab mereka itu rata-rata sudah senior, lebih tua daripada kita. Ya, lebih tua daripada siswa semuanya. Ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jaga, kita selalu jaga sikap di sana. Ya, jaga sikap sopan santun, itu perlu dijaga. Ya. Jangan sampai kita teledor nantinya ya. Nah, jaga sikap. Hormati mereka lebih tua. Ya. Ya, kalau ada merasanya mereka salah, ya kita ingatkan aja baik-baik. Ya. Atau kalau kita kurang bisa, ya laporkanlah kepada atasannya. Ya. Nah, kemudian pertama waktu masuk ke perusahaan, kamu udah mau masuk perusahaan, yang perlu dijaga adalah apa? Sebab di perusahaan itu ada security-nya. Ya. Nah, kalau security-nya suruh harus absen dulu, ya silahkan absen dulu, jangan nyelonong aja masuk. Ya. Laporlah dulu ya. Ya. Nah, itu yang perlu diingat. Ya. Kemudian kamu waktu pulangnya, jangan duluan pulangnya. Ya, sesuaikan dengan bel jam berapa orang pulang sana, sama kita yang pulang. Ya, jangan kita duluan pulang daripada orang yang lain minta-minta kita nak sekolah, kita duluan pulang, jangan. Ya, sesuaikan waktunya. Demikian juga dengan istirahat. Ya. Waktu istirahat kita jangan duluan istirahatnya. Ya, kita bareng dengan semua karyawannya istirahatnya. Ya, jangan kita duluan. Itu perlu dipahami juga ya. Ya. Kemudian istirahatnya jangan terlalu lama. Ya, jangan seperti kita di sekolah kadang istirahatnya kita tambah-tambahin, jangan. Ya, jangan.
Jam berapa kita selesai istirahatnya, masuk lagi. Ya. Demikian juga dengan istirahat siang. Ya, demikian juga hanya dengan istirahat siang. Sesuaikanlah jam berapa jam istirahatnya. Pamannya jam berapa? Jam 12 sampai jam 1 aja kita istirahat jam segitu. Pas jam 12 kita istirahat, nanti jam 1 kita kembali. Jangan kamu kembali jam 2. Ya. Nah, sesuaikan dengan waktu perusahaan. Tunjukkan di perusahaan itu sikap-sikap kamu yang terbaik dari diri kamu. Ya, sikap-sikap yang terbaik dari para siswanya. Nah, itu harapan Bapak. Ya. Kemudian tambahnya lagi, ya, sebelum kamu berangkat PKL, siapkanlah asuransi. Ya, siapkan asuransinya gitu. Di mana asuransi ini benar-benar yang bisa mengcover lah. Jangan asal-asalan, ya. Carilah asuransi yang bagus. Yang bisa mengcover semua apapun kejadian yang tidak dihendaki nanti bisa ya. Nah, itu harapan Bapak. Ya. Mungkin hanya sekian dari Bapak. Nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa kita diskusikan lagi atau bisa kontak-kontak lagi. Ya, akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.